Kata Nabi, idza aqbalatil haidha, apabila haid kamu tiba, fada'is salat, tinggalkan salat. Tapi tinggalkan salat bukan bermakna tinggalkan yang lain juga. Nanti kita akan bicarakan apa hal-hal yang dibolehkan bagi wanita. Berzikir tetap boleh, berdoa tetap boleh. Minta mentang-mentang tiba haid itu mengakhiri perai sadun. Karena harus difahami bahwa yang disuruh tinggalkan oleh Nabi adalah as-salat. Salat itu malah juga tidak disuruh qada. Apa kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Kunna nu'maru bil qada'is shaum wa la nu'maru bil qada'is shalah." Kami diperintahkan untuk mengqada puasa kami dan tidak diperintahkan kami untuk mengqada salat yang kami tinggalkan karena haid. Cuma persoalannya bagaimana nanti kalau seandainya seseorang suci pada waktu zuhur, khawatir dia ketahuan asar, dan nanti kan ada petunjuk bahwa seseorang apabila suci dalam suatu waktu dan ada waktu ini yang bisa digabung kalau dalam jamak, para ulama mengatakan sebaiknya dia qada salat yang satu waktu. Jadi kalau dia tahu sucinya waktu asar, mestinya dia salat apa juga? Dia lakukan salat zuhur juga. Khawatir tadi dia telah suci zuhur dan dia tinggalkan zuhurnya, karena itu dia lakukan mengqada zuhurnya dan kemudian dia lakukan asar. Itu juga kalau dia tahu malam hari waktu isya, nah dia qada maghribnya, karena waktu maghrib dengan isya tidak berjarak lama. Nah, tapi entah seberapa orang yang masih melakukan menjaga hal ini. Nah, jadi kalau sudah akbarat, artinya kalau haid kamu telah berangkat, bukan dipaksakan, berhenti. Makanya kalau wanita hendak mandi, maka dia harus cek dahulu. Kalau masih dia memakai, sekarang kan banyak peralatan, ada kapas, ada berbagai macam. Kalau masih keruh, gerah, itu belum lagi bersih. Tapi kalau dia sudah melihat putih bersih, baru dia bersih sebenarnya. Nah, apabila ada inqita'ud dam, ya, terputusnya darah sejenak dalam batas waktu yang belum pada biasanya, kan wanita banyak kan yang siklusnya itu teratur, atau setidaknya dia tahu rentang waktunya itu. Nah, kalau ada inqita'ud dam, nah dia dikatakan at-tuhur, suci antara dua haid itu tidak dianggap suci kecuali kalau sudah ta'akkad, sudah dicek dan benar dia berhenti. Tapi kalau tidak, maka itu dia tetap tidak salat di waktu tersebut, karena itu bisa jadi hanya terputus sejenak. Tetapi banyak wanita yang kadang tidak tahu bahwa tidak hanya haid yang ada pada wanita, ada yang lain, istihadah karena kondisi fisik dan sebagainya. Nah, termasuk juga nifas, karena selama ini orang sering menyebut 40 hari, maka kebanyakan wanita setelah melahirkan menunggu 40 hari baru salat. Padahal nifas itu ada kalanya lahzatan wahidah. Ada wanita yang nifasnya hanya sejenak saja, setelah itu tidak nifas lagi. Dan ada nifas wanita itu yang memanjang malah sampai 2 bulan, 60 hari. Nah, 40 hari itu dimunculkan oleh para ulama karena itu adalah ghalibnya atau biasanya lazim seperti itu. Tapi itu bukanlah hitungan yang baku. Nah, karena itu wanita harus bisa memeriksa itu. Kalau dia seminggu telah selesai nifasnya, maka dia mesti mandi dan harus salat. Kalau dia tunda 40 hari, berarti orang tersebut telah meninggalkan salat 23 hari dan 33 hari. Pada seminggu dia sudah suci. Nah, jadi apabila seseorang dalam keadaan haid atau nifas, maka dia hentikan salatnya. Kemudian dia apabila selesai haidnya dan nifasnya, kapan pun selesai, jadi tidak berbatas 40 hari,
kapanpun selesai, maka dia harus mandi, dan itu adalah salah satu penyebab mandi wajib. Kemudian yang jadi persoalan ulama lagi adalah Islamul kafir. Jadi itu yang kelima. Yang pertama tadi keluar mani, yang kedua berhubungan badan, yang ketiga haid, yang keempat nifas, yang kelima Islamnya orang kafir, apakah kafir aslan atau murtad. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak wajib mandi sama sekali, itu mazhab Abu Hanifah. Ada yang mengatakan yustahabbu, disunnahkan, itu adalah mazhab Imam Syafi'i, dan juga satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Kemudian ada yang mengatakan wajib mandi, itu pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Ini tentu berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika Sumamah bin Asal masuk Islam. Nah, apa kata Nabi? Idhabu bi ila haid bani fulan, bawa dia ke ladang Abu Fulan, di situ ada air, famuruhu, suruh dia untuk mandi. Nah, apakah perintah tersebut adalah suatu kewajiban secara mutlak? Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak mutlak wajib, tetapi mustahab pun dianjurkan, sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena begitu banyaknya orang yang masuk Islam, tapi tidak seluruh orang yang masuk Islam itu diriwayatkan disuruh mandi oleh Nabi SAW. Coba lihat kasus Khalid bin Walid, Amr bin As ketika masuk Islam. Nabi SAW tidak ada diriwayatkan menyuruh keduanya untuk mandi terlebih dahulu. Nah, dengan demikian maka dari kasus yang banyak itu tidak mutlak mandi kalau seseorang masuk Islam, walaupun kalau dia mandi itu afdal, itu mustahab pun dianjurkan. Nah, kemudian selanjutnya apa yang perlu juga adalah mana mandi yang sunnah. Yang pertama tentu adalah untuk Aidain, untuk dua hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ini catatan penting. Ada tradisi di negeri kita, ada pula mandi sebelum masuk bulan puasa. Nah, itu tidak ada dalam petunjuk syariat, tidak wajib dan tidak pula sunnah. Tidak perlu pula dijabar-jabarkan dengan analisa, oh itu mandi secara hakikat. Nah, tidak ada hakikat begitu. Nah, mandi maknanya adalah membersihkan diri dari dosa, itu tidak begitu kegiatan. Orang kalau mau bertobat dari dosa, disuruh ke Danau Singkarak, tidak berpuluh disuruh naik kata itu ke Jembatan Keranji, dulu turun. Itu jelas tidak menjadi bahagian dari petunjuk syariat, apalagi mandi ke tempat-tempat tertentu pula. Dan mudaratnya sudah tampak oleh kita, tampak di mata. Mudaratnya jadi ajang bagi anak muda berpacaran, menghilangkan rasa malu. Kadang menantu semua campur ke dalam kolam. Ibu-ibu kadang masuk kolam mandi kan pakai jilbab, kalau lah basah sadurnya jilbab dan gamis itu kan bunuh lah, tercetak bentuk tubuh di tengah orang ramai. Apalagi dengan berbagai macam pernak-pernik pula, pakai limau, pakai bunga, berbagai macam. Nah, bukan berarti saya tidak memahami bahwa sore itu kita mandi juga. Iya, itu mandi untuk apa? Untuk membersihkan badan, atau setiap hari kita mandi juga. Tetapi dia tidak menjadi bahagian yang diperintahkan oleh syariat dengan sabab-sabab ibadah itu, tidak ada. Jadi karena itu tidak usahlah menyambut Ramadan dengan mau ke Singkarak, ke meninjau berbagai macam itu.
ke batang tabik dan sebagainya. Tidak ada satupun perintah syariat yang kita temukan Nabi menyuruh umatnya mandi menyambut Ramadan. Yang ada adalah mandi ketika Id, ya, mandi untuk salat Jumat, ya. Nah, perlu dikiaskan? Tidak perlu dikiaskan, tidak ada alasan untuk mengkiaskan hal itu. Kemudian berikutnya adalah mandi untuk ihram, baik berhaji maupun berumrah, itu sabit dari Nabi SAW. Nah, begitu juga adalah mandi ketika seseorang tersandar dari pingsan. Ada yang menganjurkan gitu. Kemudian berikutnya ada yang menganjurkan mandi ketika orang mengulang kembali untuk berhubungan seksual dengan istri. Dan sejak dilakukan sebelum subuh, selain mandi, itu tidak wajib. Kemudian berikutnya ada riwayat yang sering, tetapi hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah, ini tidak sepakat ulama mengatakan kesahihannya. Kalau tidak jadi wajib dia, tetapi kalau dia lakukan lebih baik. Apa itu? Mandi setelah memandikan jenazah. Orang yang ikut memandikan jenazah. Dan ingat ya, memandikan jenazah itu dalam sekampung loh. Memandikan jenazah itu adalah yang sejenis dari kerabat. Kerabat yang dimaksud adalah kerabat terdekatnya, bukan kerabat sasukunya. Ini perlu kita ingat betul. Di kita karena ada tradisi berbagai macam, orang mandi itu ditonton, bro. Mengapa orang mandi? Dia sama saja kehormatan mayit dengan kehormatannya ketika hidup sama, tidak berbeda itu. Di sebagaimana dia malu auratnya dilihat ketika hidup, begitu juga dia ketika mati. Kan pernah ada peristiwa ketika kubur digali, tiba-tiba bertemu di masa Nabi ada tulang belulang yang lama, sudah kubur bayi. Para sahabat ingin memecahkannya karena akan memasukkan jenazah baru. Kata Nabi, jangan, tetapi taruh saja di samping. Apa kata Nabi SAW? Qasru azbil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan atau memecahkan tulang jenazah, tulang semayat, itu sama dengan mematahkan, memecahkan tulangnya ketika hidup. Jadi karena itulah makanya kan ada ibu-ibu kalau mendengarkan ada kajian-kajian ini, orang-orang Syiah kadang sengaja ini mempengaruhi orang melihat para sahabat tidak peduli dengan Nabi, di mana Nabi masih terbujur jasadnya, sedangkan mereka sudah berbicara tentang kekuasaan dan politik di Taqifah Bani Sa'idah. Itu kan tuduhan tidak berdasar. Kenapa? Para sahabat sudah melayat Nabi. Dan ingat, rumah Nabi tidak sebesar gedung istana negara. Rumah Nabi itu kamar sempit, sahabat yang menunggu berada di dalam masjid. Yang perlu. Kemudian yang menyelenggarakan jenazah Nabi itu tidak semua orang. Nabi telah mengamanahkan siapa yang memandikan beliau dan siapa yang turun ke kubur beliau. Kalau tidak ada itu, berebut nanti itu berkelahi. Semuanya ingin mendekat kepada Nabi SAW. Jadi tidak pernah sahabat tidak peduli. Bahkan sahabat peduli. Yang mengurus jenazah Nabi sudah jelas, rijal min ahli baiti, laki-laki dari keluarga kata Nabi. Nabi itu juga kita. Karena itu yang laki-laki tidak memandikan yang perempuan, perempuan tidak memandikan laki-laki, kecuali hanya satu orang saja, kecuali yang suami istri. Lebih dari itu, anak laki-laki memandikan ibunya, tidak. Anak perempuan memandikan bapaknya, tidak. Karena antara mereka tetap ada aurat.
Nah, yang boleh saling memandikan itu siapa? Suami istri saja. Jadi kalau suami meninggal, istri boleh memandikan. Istri meninggal, suami boleh memandikan. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Aisyah kata Nabi, "Lau mutti qabli," kalau engkau lah yang meninggal sebelumku, aku yang memandikan engkau dan meletakkan engkau ke dalam jenazah engkau ke dalam kuburmu. Tapi kata Aisyah, ya sudah itu siapa gantian mau? Ya biasalah. Nah, ini yang jadi dalil oleh ulama bahwa selain pasangan suami istri itu tidak saling memandikan walaupun yang satu telah meninggal. Nah, cuma kan persoalannya terbentur nanti dengan tradisi-tradisi satu persatu. Nah, kita yang sudah mengaji tahu diri lah. Yang sejenis itu pun terbatas pula kerabatnya yang dekat dengannya, anaknya, saudaranya, anak saudaranya. Kita lanjutkan. Jadi setelah memandikan jenazah, berdasarkan kepada hadis yang saya sebutkan tadi, hadis dari Abu Hurairah, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Siapa yang memandikan jenazah maka mandilah. Wajibkah? Walaupun itu perintah, tidak sampai ke peringkat wajib. Nah, kemudian berikutnya, wanita yang istihadah. Istihadah itu adalah darah yang keluar dari wanita, bukan nifas dan bukan haid, tapi karena ada metabolisme tubuh atau berbagai macam penyebab yang menyebabkan pendarahan itu ada, karena sakit seluruh macam. Nah, dia tidak dituntut wajib mandi setiap akan sholat. Yang dituntut adalah dia bersihkan agar darah itu jangan mengotori pakaian luar sholatnya, mengotori tempat sholat. Kemudian dia berwudu. Setelah berwudu, dia lakukan sholat fardu dan sholat-sholat nawafil, nafilah yang mengikuti sholat fardu itu boleh dia lakukan. Lakukan zuhur dengan qabliyah dan ba'diyah. Tetapi kalau dia hendak sholat lagi sholat fardu berikutnya nanti asar, maka dia dituntut lagi untuk membersihkannya. Jadi tidak bisa bertahan wudunya untuk 2 kali sholat, karena dia hanya memakai hukum darurat ketika itu. Darah yang keluarkan itu bersifat najis kan? Tetapi karena dia tidak bisa terhenti, maka dia dalam keadaan seperti itu, dalam kondisi darurat, maka dia boleh melakukan dengan cara begitu. Tapi ketika dia hendak sholat asar, dia berwudu lagi, itu minimal. Tetapi kalau dia mandi bagaimana? Akan lebih baik, tapi tidak wajib. Nah, kemudian apa rukun dari mandi itu? Rukun dari mandi itu 2 saja. Yang pertama adalah an-niyah, karena memang innamal a'malu binniyat. Dia berniat untuk mandi, dan itu perintah Al-Quran. Kalau kita ingin menjadikan suatu amal itu ibadah yang masyru'ah, tentunya kita ingin menjadikan ibadah yang disyariatkan itu menjadi amal ibadah bagi kita, harus kita niatkan dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang berdiri melakukan salat, walaupun salat itu disyariatkan, tetapi dia tidak niatkan untuk salat, makmurlah sebagai ibadah. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Yang kedua rukunnya adalah ta'min jami'il badani bil ma', yaitu meratakan air menjangkau seluruh tubuh. Jadi meratakan, jadi bukan hanya kepala saja, bukan hanya kaki saja, tapi meratakan siraman air kepada seluruh tubuh. Nah, karena itulah makanya para ulama mengatakan hakikat dari mandi yang disuruh di dalam syariat itu adalah ifadatul ma' ala jami'il jasad, itu menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh. Wa wusuluhu ila kulli sya'ri wal bisr, dan sampai dia ke seluruh badannya
kulitnya, dan begitu juga rambutnya. Rambutnya ya, bukan pangkal rambutnya yang dia pastikan, rambutnya. Karena itu nanti ada perdebatan tentang wanita yang berambut panjang kemudian dia menyangkul rambutnya, apakah dia harus melepaskan sangkul rambutnya? Dalam 7 ulama tidak, cukup dia siram dan dia remas saja, terasa kalau sudah selesai sudah. Ada pendapat sahabat lain mengatakan ia lepaskan. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Agak tinggi nada beliau, marah beliau, kalau begitu badan sudah botak seperti ini. Nah, jadi jangan diperberat-berat, dipersulit-sulit. Itu makanya mengaji berwudu jangan terlalu berat-berat pula sampai berpreso lucu. Nah, jadi rambut berkudu segera juga sholat tinggal. Jangan terlalu sempit betul ketika memahami persoalan berwudu tadi itu. Nah, itu rukunnya. Namun kalau kita berbicara cara mandi secara utuh dengan yang dianjurkan, yang sunnah-sunnahnya, sebenarnya ada 2 hadis. Jadi kalau mau tahu cara mandi secara menyeluruh, kalau rukunnya sudah jelas tadi kan, satu niat, yang satu lagi meratakan, membasuh seluruh tubuh. Tapi kalau kita mau tahu bagaimana kaifiatnya, nah, ada 2 hadis yang menjadi rujukan. Yang pertama hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua hadis Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris radhiyallahu anha. Hadis Ummul Mukminin Aisyah, karena idza ghtasala minal janabah, Rasulullah apabila mandi dari junub, bada'a, beliau memulai faghassala yadayhi, beliau basuh kedua tangan beliau dulu. Kemudian thumma yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalah, kemudian beliau berwudu sebagaimana berwudu untuk salat. Akan ada perdebatan wudu sampai kaki dah. Nah, sebagai orang mengatakan tidak perlu sampai kaki, sebenarnya itu sudah tertolak dengan hadis ini. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan yatawadda'u kama yatawadda'u lis-shalah, berwudu sebagaimana berwudu untuk salat, berarti untuk berwudu sebagai sunnah mandi, sebagai adab. Kemudian berikutnya thumma yadkhilu asabi'ahu fil ma', kemudian beliau masukkan jari jemari beliau ke dalam air terlebih dahulu atau beliau basahi. Kemudian berikutnya thumma yadkhilu thumma yukhallilu biha usula sya'rihi, kemudian beliau remaskan sampai terasa ke pangkal rambut beliau. Itu berwudu, begitu mandi. Adabnya dulu. Kalau kita mau sempurnakan, jadi bukan main siram aja. Tangan dulu, kemudian berwudu dulu, kemudian ambil air, tidak perlu basah pula jari jemari, kemudian masukkan jari jemari ke usul, ke pangkal rambut itu, kan? Nah, kemudian berikutnya thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fa yukhallil biha usul sya'ri thumma yasub, kemudian beliau siramkan air ala ra'si, kepala dahulu, salasa ghuraf biyadayhi, dengan 3 kali cidukan air dengan tangan beliau. Nah, baru setelah itu thumma yafidul ma' ala jildihi kulli, baru beliau siramkan ke seluruh badan beliau, kulit beliau keseluruhan. Itu kaifiat mandi Rasulullah berdasarkan kepada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita lihat hadis Maimunah, Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris radhiyallahu anha, keduanya istri Nabi. Yang seperti ini para ulama biasanya lebih merujuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu kan pengalaman langsung, itu melihat langsung. Nah, kata Ummul Mukminin Maimunah bintul Haris, ada beliau berkata, wada'tu lin nabi ma'al ghusl, aku meletakkan air untuk Nabi yang akan beliau pergunakan untuk mandi.
wasatartuhu, dan aku menutupi. Mungkin ada tempat yang agak terbuka atau bagaimana. Faghassala yadayhi marratain aw thalath, sama dengan Ummul Mukminin Aisyah. Beliau basuh tangan beliau 2 atau 3 kali terlebih dahulu. Thumma afragha yaminahu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kiri beliau. Setelah itu, kemudian berikutnya faghassala madhakirahu. Kemudian beliau bersihkan dahulu faraj beliau. Bersihkan dahulu faraj beliau. Kemudian berikutnya thumma dallaka yadahu bil ardh. Setelah beliau beristinja begitu, membersihkan, beliau gosokkan tangan beliau ke bumi, ke tanah. Nah, ini dikaji oleh orang, kemudian ternyata tanah ada mengandung unsur yang bisa mematikan kuman. Nah, kemudian setelah itu baru beliau thumma madmada wastanshaqa, berkumur-kumur beliau, kemudian beliau masukkan air ke dalam hidung, kemudian beliau hembuskan, wa ghassala wajhah, kemudian beliau basuh wajah beliau, wa yadayhi, dan tangan beliau, wa ghassala ra'sah, kemudian sabba ala jasad, kemudian beliau basuh kepala beliau, kemudian beliau siramkan ke seluruh tubuh beliau. Thumma tanaha, kemudian beliau bergerak ke belakang, kemudian menjarak dari tempat itu, supaya jangan tempat itu juga mungkin sudah kotor berbagai macam. Fa ghassala qadamain fa nawalahu khirqatan, baru beliau basuh kedua telapak kaki beliau, kemudian fa qala bihakadha, kemudian seperti inilah mandi itu. Nah, 2 hadis ini. Nah, kalau kita ambil hadis Ummul Mukminin Aisyah dengan pertama sekali berwudu, atau mandi dengan berurutan seperti berwudu, jadi ada 2 model. Ini yang kadang sebagian orang salah memahami itu. Nah, apa yang pertama? Yang pertama tentu adalah pertama sekali dianjurkan beristinja dari 2 hadis ini. Jadi orang kalau mau mandi dianjurkan dulu membersihkan dubur dan kubur dia, atau beristinja dia dahulu. Setelah itu dia bersihkan kembali. Jadi pertama sekali tangannya dia bersihkan, dia basuh 3 kali, kemudian dia beristinja dahulu, kemudian dia bersihkan tangannya lagi. Kemudian dia pakai hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan berwudu seperti wudu salat. Nah, kemudian setelah itu baru ya dia ambil jadi dia ambil dulu air dengan apa dia, dengan tangan dia apakan kepalanya dulu. Setelah itu dia siramkan seluruh tubuhnya. Itulah kaifiat mandi berdasarkan 2 hadis tersebut. Terakhir, apakah dia mesti membasuh kaki lagi? Kalau dia pakai hadis Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin tidak berterang-terangan mengatakan berwudu, berarti tidak ada berwudu di dalam hadis Ummul Mukminin. Walaupun di situ ada istinsaq, menghirup air kemudian berkumur-kumur. Tetapi hadis Ummul Mukminin Aisyah jelas-jelas berwudu. Nah, mana yang akan kita gabung keduanya? Bagaimana caranya? Yang pertama, basuh kedua tangan, itu adabnya. Kemudian setelah itu basuh sampai 3 kali, tentunya berdasarkan hadis dari Ummul Mukminin Maimunah. Kemudian setelah itu beristinja dahulu. Beristinja dahulu, ambil hadis Ummul Mukminin Maimunah. Setelah beristinja, basuh kembali tangan itu. Kemudian setelah itu berikutnya berwudu dahulu seperti wudu salat sempurna sampai kaki. Nah, setelah selesai itu ambil air ya dengan jari jemari dan basahi sampai ke pangkal rambut kita. Nah, setelah selesai itu baru kemudian siram kepala terlebih dahulu. Nah, setelah siram kepala, kemudian baru berikutnya basahi badan dahulu dengan tangan kanan dan seterusnya sampai selesai. Selesai basah seluruhnya, selesailah mandi. Apakah dituntut orang untuk berwudu lagi
setelah dia mandi wajib tidak ditutup.